Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami menghampiri tahta-Mu, memohon pertolongan ilahi. Sebab kami tak dapat menelusuri makna firman-Mu tanpa pertolongan Roh-Mu yang pada awalnya telah mengilhami firman-Mu itu. Bapa, tanda-tanda zaman terjadi di mana-mana. Orang mengetahui saat-saat yang menentukan sedang terjadi di dunia ini. Hal-hal yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Hal-hal yang menunjukkan bahwa pintu rahmat segera ditutup dan kedatangan Yesus sudah dekat. Kami berterima kasih untuk hal itu sebab kami merindukan kedatangan Yesus. Kami mohon ya, Bapa, Engkau memberkati pelajaran kami pagi ini. Kami berterima kasih karena mendengar doa kami. Sebab kami mohon atas nama anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membawa pikiran kita ke zaman air bah. Air bah yang universal di zaman Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 11-12. Kita dapati gambaran bagaimana jahatnya dunia sebelum air bah itu. Di Kejadian 6 ayat 5 kita temukan kata-kata berikut ini. Lalu Tuhan melihat bahwa besar kejahatan manusia di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya hanya semata-mata kejahatan terus-menerus. Perhatikan ungkapannya. Kejahatannya besar. Segala kecenderungan hatinya semata-mata kejahatan terus-menerus. Lalu ayat 11 dan 12 mengatakan apa akibatnya pada masyarakat. Ayat 11 menyatakan, bumi itu pun telah rusak di hadapan Allah. Dan bumi dipenuhi dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah amat rusak. Sebab semua makhluk telah merusakkan jalan hidupnya di bumi. Apa yang menyebabkan sehingga dunia tiba pada kondisi ini? Hanya dalam waktu sekitar 1600 tahun setelah penciptaan? Kejadian pasal 6 menjelaskan alasannya. Di sana dikatakan bahwa anak-anak Allah gelombang yang mewakili orang-orang yang benar terpesona melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik. Yang pada dasarnya adalah bahwa orang-orang benar mulai bercampur dengan orang-orang yang tidak benar. Saya beritahukan sesuatu, sangatlah jarang bahwa apabila seorang benar bersatu dengan orang yang tidak benar dalam pernikahan, lalu orang yang tidak benar itu menjadi benar. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Tapi sangat jarang. Jadi penyatuan antara orang yang setia dan yang tidak setia. Antara orang benar dengan yang tidak benar, menurut Kejadian 6 ayat 1-4. Itulah yang mengakibatkan rusaknya dunia, kemerosotan moral dunia. Namun Tuhan memiliki umat yang sisa. Umat yang setia. Jumlahnya kecil dibandingkan jutaan orang yang dipastikan hidup di dunia pada waktu itu. Nyatanya ketika air bah, umat Tuhan yang tersisa hanya terdiri atas 8 orang. Nah, antara penciptaan dan air bah, kira-kira telah berlangsung selama 1656 tahun. Berapa banyak orang yang hidup di dunia pada waktu itu? Saat itu manusia berusia hampir 1000 tahun. Berapa anak-anak yang bisa dimiliki seorang yang hidup hingga hampir 1000 tahun? Tepatnya hingga usia 969, yaitu Metusalah. Anda tahu, ketika mereka masih berusia 300 tahun, mereka masih terhitung remaja. Tidak ada keterbatasan sumber alam, hanya sedikit sekali penyakit menurut roh nubuat. Dunia sedang berada dalam kejayaannya yang murni. Akibat dosa masih sedikit sekali yang nampak. Pasti ada jutaan manusia yang hidup di planet bumi pada waktu itu. Dan Tuhan punya umat sisa yang setia.
Marilah kita baca tentang umat sisa yang setia ini di Kejadian 6 ayat 9, lalu kita lanjutkan ke pasal 7 ayat 1. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Lalu marilah kita perhatikan pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam batera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Tuhan punya umat sisa yang sedikit, yang berjalan dengannya, dan benar. Tuhan memanggil Nuh menjadi juru kabarnya kepada dunia. Dan Tuhan menetapkan suatu masa, tenggang waktu percobaan yang jelas. Perhatikan Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3 menyatakan masa percobaan itu, di mana pada saat itulah Nuh menyampaikan kabar kebenaran. Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya bergumul dengan manusia. Dengan kata lain, pintu kasihan tidak akan terbuka terus tanpa batas. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi waktu yang akan diberikan manusia adalah 120 tahun saja. Inilah waktu percobaan bagi orang-orang antediluvian, zaman sebelum air bah. Selama waktu itu, Tuhan memanggil Nuh untuk menyampaikan kabar kebenaran. Bahkan di 2 Petrus 2 ayat 5. Dikatakan bahwa Nuh adalah seorang pembawa berita kebenaran. Nuh berkata kepada dunia sebelum air bah, Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan yang berpengasihan. Dia rela mengampuni. Tetapi melalui kuasanya, kamu harus membenahi hidupmu. Kamu harus menjalani hidup yang benar. Nah, pekabaran Nuh itu disertai oleh kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan berkata, rohku tidak akan selama-lamanya bergumul dengan manusia. Tetapi dia akan bergumul selama 120 tahun. Jadi pekabaran Nuh adalah pekabaran yang disertai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu juga suatu pekabaran tentang penghakiman. Pekabarannya adalah suatu pekabaran penghakiman. Dan Anda bertanya, bagaimana Anda mengetahuinya? Anda tahu, kata bergumul yang digunakan di Kejadian 6. Rohku tidak akan selama-lamanya berbantah dengan manusia. Kebanyakan apabila kata ini muncul di kitab Perjanjian Lama. Kata dalam bahasa Ibrani adalah dun. Mirip kata dum kebinasaan, hanya beda huruf n di akhirnya. Kebanyakan diterjemahkan penghakiman. Dengan kata lain, Roh Kudus, melalui Nuh, menyampaikan pekabaran penghakiman. Di mana manusia harus memutuskan untuk memilih berada pada pihak yang satu atau di pihak yang lainnya. Dengan kata lain, pekabaran ini mempunyai tujuan untuk memisahkan masyarakat. Nuh membawa pekabaran itu dengan kuasa Roh Kudus. Dan pekabarannya adalah pekabaran tentang penghakiman. Karena pekabaran itu membagi dunia menjadi 2 kelompok. Nah, Nuh bukan hanya berkhotbah. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia percaya kepada pekabaran yang disampaikannya. Karena dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 7 bahwa Nuh membangun sebuah bahtera. Setiap pukulan palu pada bahtera itu adalah bukti bahwa Nuh percaya apa yang dikhotbahkannya. Anda tahu, jika Nuh hanya berkhotbah orang-orang akan bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nuh berkata, aku percaya apa yang aku khotbahkan. Hujan akan turun. Dan dia membangun bahtera sebagai bukti bahwa dia yakin apa yang dikhotbahkannya. Dan Anda tahu, Nuh membangun bahtera ini di atas daratan kering. Nah, pekabaran Nuh itu bertentangan dengan segala informasi menurut sejarah maupun secara ilmiah, baik secara panca indera ataupun akal sehat. Dengan kata lain, pekabaran Nuh akan adanya air bah yang mendunia adalah sangat mustahil. Karena sebelumnya tidak pernah ada hujan. Alkitab katakan bahwa sebelum itu bumi diairi oleh semacam sistem penyemprotan otomatis. Alkitab katakan embun muncul dari dalam bumi untuk membasahi bumi. Anda lihat, sewaktu penciptaan, Tuhan menempatkan air di atas. Dan Dia menempatkan air di bawah bumi.
Ditempatkan atas supaya iklimnya merata, semacam iklim rumah kaca. Dan ditempatkan di bawah supaya bumi bisa diairi. Jadi waktu itu, tidak pernah ada hujan. Lalu sekarang Nuh membawa pekabaran bahwa akan ada hujan. Tidak masuk akal, menggelikan. Mana mungkin orang menyangka akan ada air yang jatuh dari langit dan membanjiri seluruh dunia? Saya ingin membayangkan dan berpikir apa kira-kira yang dikatakan dunia akademika tentang pekabaran Nuh ini. Mari kita bayangkan Departemen Ilmu Alam. Saya bisa bayangkan para pakar itu berkata, tidak pernah ada hujan sebelumnya. Segala sesuatu itu berlanjut sebagaimana adanya sejak awal, seperti yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 4. Tidak ilmiah mempercayai bahwa ada air akan jatuh dari langit dan memenuhi bumi. Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan para pakar agama. Tuhan sangat mencintai dunia sehingga tidak akan membinasakannya. Lagi pula jatuhnya air dari langit berarti itu suatu keajaiban. Dan alam selama ini berjalan sesuai hukum alam. Ini adalah pakar agama penganut liberal. Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan Akademi Departemen Sejarah. Tidak ada catatan sejarah adanya hujan di masa lampau. Jadi mengapa sekarang kita harus percaya akan terjadi demikian? Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan Departemen Ilmu Kejiwaan. Nuh menderita suatu penyakit mental yang dipenuhi oleh hayalan. Dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan hayalan. Dia mengalami gangguan mental. Saya ingin membayangkan apa yang akan dikatakan Departemen Sosiologi di universitas. Kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak waras seperti Nuh mengganggu tatanan kestabilan masyarakat. Nuh mungkin dianggap sebagai penganut sekte aneh. Dan bahkan mungkin dianggap penganut agama mistis. Saya ingin membayangkan apa yang dikatakan para filosofis. Nuh itu mengalami gangguan pikiran karena kekosongan dalam hidupnya. Apa yang benar bagi Nuh, belum tentu benar untuk orang-orang yang lain. Intinya, ketika Nuh selesai berkhotbah, seluruh dunia terbagi menjadi 2 kelompok. Dan hanya ada 8 orang yang setia kepada Tuhan. Anda tahu, ini adalah kenyataan yang serius. Golongan minoritas selalu yang berpihak kepada Tuhan. Golongan mayoritas tidak pernah berpihak kepada Tuhan. Orang berpikir karena gereja mereka adalah gereja yang paling besar, maka pastilah itu gereja yang benar. Bukan jaminan. Karena Tuhan selama ini selalu berhubungan dengan golongan minoritas. Karena golongan minoritaslah yang mau menerima dan mematuhi jalan Tuhan. Maka Nuh pun mengkhotbahkan pekabaran ini selama 120 tahun. Saya ingin membayangkan bagaimana rasanya sewaktu percobaan 120 tahun itu berakhir. Dan Nuh berdiri di pintu bahtera. Memohon orang-orang untuk masuk. Dan diselamatkan dari air bah yang akan datang. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah mencemooh dan menertawakan Nuh. Maka Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Saya ingin Anda perhatikan apa yang terjadi berikutnya. Masa percobaan berakhir. Ketika pintu bahtera itu tertutup. Perhatikan Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat 16, Nuh telah selesai mengkhotbahkan pekabarannya dan dikatakan di sana. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Masuklah seperti yang Allah perintahkan kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu, Nuh berada di dalamnya. Siapa yang menutup pintu? Tuhan yang menutup pintu sewaktu percobaan berakhir. Pada waktu khotbah tentang pekabaran itu berakhir. Saya ingin baca lukisan yang Ellen White berikan karena dia melihat dalam penglihatannya. Mengenai penutupan pintu itu. Patriarchs and Prophets, halaman 98. Dia menjelaskannya demikian. Pintu yang besar itu, yang tidak mungkin ditutup oleh mereka yang berada di dalam. Perlahan-lahan tertutup oleh tangan yang tidak tampak.
Nuh pun terkunci di dalam. Dan mereka yang menolak belas kasihan Tuhan terkunci di luar. Sekarang dia berkata, meterai surga tertera pada pintu itu. Apakah mereka yang ada di dalam bahtera itu telah termeteraikan? Ya, tentu sudah. Meterai surga tertera pada pintu dan Tuhan telah menutupnya. Dan hanya Tuhan sendiri yang bisa membukanya. Ketika pintu itu menutup, maka hujan langsung turun? Tidak langsung hujan. Berapa lamakah berlalu antara saat pintu ditutup dan hujan mulai turun? Alkitab katakan bahwa ada tenggang waktu 7 hari berlalu. Mari kita baca di dalam Kejadian 7 ayat 10. Kejadian 7 ayat 10. Dikatakan, setelah 7 hari, maka datanglah air bah meliputi bumi. Dengan kata lain, antara menutupnya pintu bahtera dan kebinasaan datang oleh hujan. Berlangsung tenggang waktu 7 hari. Menurut Anda bagaimana rasanya Nuh dan keluarganya di dalam bahtera itu selama 7 hari tersebut? Hari pertama lewat, tidak ada banjir. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Keenam, tidak ada air bah. Menurut Anda apakah iman mereka diuji? Bagaimana kira-kira perilaku orang-orang yang berada di luar bahtera itu? Apakah mereka semakin garang dan mencemooh dengan berlalunya hari-hari itu? Lihat itu, Nuh itu gila. Sebaiknya, saya bacakan dari Patriarchs and Prophets, halaman 98 dan 99. Mengenai perilaku mereka yang berada di dalam dan di luar bahtera itu. Dikatakan, selama 7 hari setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tampak tak ada tanda-tanda akan datang badai. Selama masa itu, iman mereka diuji. Itu adalah masa pengujian iman bagi yang berada dalam bahtera. Dia melanjutkan. Itu masa kemenangan bagi mereka yang berada di luar. Walaupun kemenangan itu sangat terbatas dan singkat. Ellen White melanjutkan, nampaknya penundaan itu meneguhkan keyakinan mereka bahwa pekabaran Nuh hanyalah hayalan. Dan bahwa air bah itu tidak akan datang. Dan di halaman 99, tentang mereka yang berada di luar bahtera itu. Ellen berkata, mereka berkumpul mengelilingi bahtera itu. Mengolok-olok yang ada di dalam bahtera. Dengan kekerasan penuh keberanian. Yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu dia beri komentar ini. Mengenai apa yang akan terjadi di akhir dunia. Saya sedikit hendak baca pernyataan Ellen White mengenai bagaimana peristiwa air bah itu akan serupa dengan apa yang akan terjadi nanti. Ellen melanjutkan di halaman 99. Jadi, ketika Kristus mengakhiri perantaraannya bagi orang-orang berdosa. Sebelum kedatangannya di atas awan-awan. Pintu rahmat akan ditutup. Apa yang akan terjadi sebelum Yesus datang? Pintu rahmat akan ditutup. Lalu dia berkata, pada waktu itu kemurahan ilahi tidak lagi akan menahan orang-orang jahat. Dan setan akan mengendalikan sepenuhnya terhadap mereka yang telah menolak kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia ini pada saat seluruhnya di bawah pengendalian setan. Tentu saja setan tidak punya kuasa atas umat Tuhan. Anda harus hadir pada ceramah malam ini. Kita akan membahas kisah Ayub. Umat Allah akan menderita. Tetapi mereka tidak akan mati. Lalu dia berkata, kemurahan ilahi tak lagi menahan orang-orang jahat dan setan menguasai sepenuhnya mereka yang menolak kemurahannya. Mereka, setan dan orang-orang akan berusaha membinasakan umat Tuhan. Tetapi sebagaimana Nuh telah dikunci di dalam bahtera. Demikianlah juga orang-orang benar akan dilindungi oleh kuasa ilahi. Anda lihat, pada waktu itu Yesus tidak lagi menjadi perantara tetapi menjadi pelindung. Yesus tidak akan meninggalkan umatnya di atas bumi ketika dia mengakhiri pelayanannya di Bait Suci. Bukankah dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman? Tepat sekali. Lalu setelah 7 hari, tiba-tiba, orang-orang mendengar guruh. Dan mereka melihat kilat.
Dan langit mulai menjadi gelap. Dan benda-benda yang tidak dikenal di langit, yang disebut awan-awan, mulai muncul di cakrawala. Dan tiba-tiba butiran air mulai jatuh dari langit. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana nyali orang-orang itu langsung menciut. Ternyata Nuh benar. Apa yang tadinya secara sejarah, ilmiah, maupun panca indera dianggap mustahil, kini benar-benar terjadi. Dan Alkitab menyatakan ini sebagai suatu peristiwa bencana mahadahsyat, yang menghancurkan planet bumi secara menyeluruh. Bahkan di Kejadian 7 ayat 11. Kita memperoleh gambarannya, dikatakan bahwa segala sumber air di kedalaman bumi terbuka. Dan semua tingkap-tingkap langit juga terbuka. Dan air tercurah dengan deras baik dari atas maupun dari bawah. Anda tahu, di dalam kitab Perjanjian Baru, ada suatu kata yang umum dipakai untuk banjir. Yaitu kata potamos. Tetapi jika merujuk kisah air bah di zaman Nuh, maka kata lain yang dipakai, hanya khusus untuk air bah di zaman Nuh, suatu kata khusus digunakan dalam bahasa Greka. Yaitu kata kataklismos. Kata apa yang kita miliki dalam bahasa Inggris dari kataklismos? Kataklim, bencana dahsyat. Ada kata khusus untuk air bah juga dalam kitab Perjanjian Lama, yang dipakai untuk air bah di zaman Nuh, yaitu kata mabul. Ada banyak kata Ibrani yang dipakai untuk menyatakan banjir, tapi hanya satu kata khusus dipakai pada zaman Nuh. Peristiwa itu adalah bencana menyeluruh dunia. Anda tahu, sewaktu saya lihat di TV mengenai apa yang terjadi di Jepang. Dahsyatnya begitu nyata, bukan? Maksud saya, melihat tsunami itu benar-benar menyapu segala-galanya. Wow, itu bagaikan menonton sebuah film Hollywood. Tapi itu hanya tsunami lokal, dan gempa bumi lokal. Bayangkan di zaman Nuh, itu adalah bencana kehancuran global. Mari saya bacakan buku Patriarchs and Prophets, halaman 99. Ellen White melihat dalam suatu penglihatan apa yang terjadi. Dia katakan, sungai-sungai menerjang bantarannya. Dan meluap membanjiri lembah-lembah. Pancaran air menyembur dari bumi dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Melemparkan bebatuan besar ke udara setinggi ratusan kaki. Sewaktu terjatuh kembali ke bumi, bebatuan itu terbenam masuk ke dalam tanah. Selanjutnya dia katakan, dengan meningkatnya kedahsyatan badai, pepohonan, bangunan-bangunan. Kita bisa lihat gambaran ini pada tsunami di tingkat lokal. Dia katakan, pepohonan, bangunan, bebatuan dan tanah terlempar ke segala arah. Ketakutan manusia dan binatang tak terlukiskan. Di atas gemuruh badai, terdengar teriakan orang-orang yang sudah menghina kekuasaan Tuhan. Kemudian Alkitab katakan bahwa bumi kembali pada keadaan semula. Sebelum minggu penciptaan. Dipenuhi oleh air. Gelap gulita. Dan tidak ada makhluk hidup di atas bumi. Ada yang bertanya, apa yang terjadi dengan setan sewaktu air bah? Dia basah kuyup. Patriarchs and Prophets, halaman 99. Apakah dia kehilangan semua basis kekuasaannya? Apa basis kekuasaan setan? Pengikut-pengikutnya. Apakah dia kehilangan semua pengikutnya? Semua pengikutnya binasa. Dia kehilangan basis kekuasaannya. Patriarchs and Prophets, halaman 99, Ellen White yang melihat hal ini dalam penglihatannya, berkata, setan sendiri, yang terpaksa berada di tengah unsur-unsur yang bertempur di alam ini, ketakutan kehilangan nyawanya. Bayangkan bencana itu sehingga setan pun benar-benar takut terancam akan keberadaannya. Tahukah Anda, satu kali lagi nanti setan akan berada pada situasi yang mirip itu, dan itu adalah selama milenium. Yeremia berkata bahwa bumi akan campur baur dan kosong. Dan dia tidak melihat ada manusia di bumi, Yeremia 4 ayat 23,25. Sekali lagi, setan akan terikat di planet bumi dalam keadaan yang berantakan. Sekarang marilah kita perhatikan apa kata Yesus tentang air bah itu. Matius 24 ayat 37-39.
Anda lihat apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Sebenarnya ini adalah ilustrasi dari apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Yesus sendiri yang mengatakannya. Matius 24 ayat 37 dan kita baca sampai ayat 39. Dikatakan di sini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dan sekarang perhatikan, ada keterangan waktu. Mereka berbuat itu, sampai kepada hari Nuh. Apa? Masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak menyadarinya. Sampai, ada lagi kata penunjuk waktu. Sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apakah Yesus melihat kesamaan yang terjadi pada air bah dengan apa yang akan terjadi sehubungan dengan kedatangannya yang kedua? Betul sekali. Nah, apakah Anda lihat bahwa kata sampai dipakai dua kali? Sampai yang pertama menandai saat mereka masuk ke dalam bahtera. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Sampai yang kedua menandai ketika mulai apa? Ketika mulai hujan. Mereka tidak tahu sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Berapa lamakah waktu yang lewat antara kedua sampai itu? 7 hari. Apakah itu betul? Kita sudah mempelajarinya. Ada 7 hari, antara sampai yang pertama dengan sampai yang kedua. Apakah Anda perhatikan dikatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa selama 7 hari tersebut? Mereka tidak tahu sampai air bah itu datang. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang tidak mereka tahu sampai datangnya air bah? Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah apa? Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak selamat. Coba saya tanya, kapan orang-orang fasik itu kehilangan harapan selamatnya? Pada saat pintu bahtera itu ditutup atau pada waktu hujan mulai turun? Pada saat pintu bahtera itu ditutup. Apakah pintu bahtera sudah tertutup sebelum hujan mulai turun? Ya. Apakah itu masa kesusahan bagi mereka yang berada di dalam bahtera selama 7 hari itu? Apakah itu adalah saat kemenangan bagi yang berada di luar bahtera? Tentu saja, mereka yang berada di luar bahkan tidak sadar bahwa mereka tidak selamat. Selama waktu itulah sampai air bah itu tiba. Dan membinasakan mereka semua. Demikian pula nanti pada waktu kedatangan Anak Manusia. Apakah mungkin pintu rahmat tertutup sebelum Yesus datang? Tentu saja. Nah, kita sedang mempelajari seri pelajaran mengenai bait suci ini. Kita telah melihat air bah, kita telah melihat Matius pasal 24. Tapi sekarang kita akan melihat bahwa semua mengenai tertutupnya pintu rahmat, lalu diikuti oleh datangnya kebinasaan. Sebenarnya harus dipahami dalam konteks bait suci. Dan untuk menemukan konteksnya, kita harus ke kitab Wahyu. Marilah kita bersama buka Wahyu 14 ayat 6-7. Wahyu 14 ayat 6-7. Apakah ada pekabaran Tuhan untuk akhir zaman sebagaimana di zaman Nuh? Tentu saja, itu terdapat dalam kitab Wahyu 14 ayat 6-7. Anda sudah kenal ayat itu, Anda telah menghafalnya, bukan? Pekabaran 3 malaikat yang diberitakan kepada dunia. Pekabaran malaikat yang pertama berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba. Apa? Saat penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apakah ada pekabaran Tuhan kepada dunia bahwa dunia perlu takut akan Allah dan memuliakan Dia? Karena waktu penghakiman Tuhan telah tiba? Tentu saja. Apakah ini pekabaran yang terakhir kepada dunia? Ya, karena segera setelah pekabaran 3 malaikat itu, Yesus tampak duduk di atas awan dengan sebuah sabit di tangannya dan Dia kembali ke dunia. Apakah pekabaran ini disertai kuasa Roh Kudus? Tentu saja. Anda bertanya, dari mana kita tahu itu? Sangat mudah. Setelah pekabaran 3 malaikat ini, Alkitab mengatakan bahwa tuaian di bumi sudah matang, dan bahwa anggur di bumi sudah matang, segera setelah itu. Menurut Alkitab, apakah yang membuat tuaian itu matang? Hujan akhir. Dan hujan akhir melambangkan apa? Hujan akhir melambangkan Roh Kudus. Jadi, apakah pekabaran ini disertai oleh kuasa Roh Kudus dan mematangkan dunia sehingga terbagi menjadi 2 kelompok? Ya.
Ada kelompok yang telah menerima meterai Allah dan mereka yang menerima apa? Tanda binatang, sebagai akibat dari pekabaran itu. Dunia akan terbagi menjadi dua kelompok. Jadi apakah pekabaran akhir zaman ini adalah pekabaran penghakiman? Ya. Apakah ini pekabaran yang menyeluruh? Tentu saja. Apakah itu disertai oleh kuasa Roh Kudus? Ya. Apa yang akan terjadi apabila pekabaran itu telah disampaikan? Pintu rahmat akan ditutup. Apakah saat ini kita bisa datang dengan iman ke bait suci surgawi? Dan dengan pertobatan dan iman kita mengakui dosa kita? Adakah jaminan bahwa Yesus menerima dosa kita dan menyucikan kita dari semua kejahatan kita? Apakah kita memiliki jaminan bahwa Yesus sedang melayani sebagai imam besar di dalam bait suci? Kita telah mempelajarinya, bukan? Apakah akan tiba saatnya Kristus tidak lagi akan melayani sebagai imam besar? Wahyu 15. Pasal berikutnya setelah pekabaran itu. Wahyu 15, dan marilah kita baca mulai ayat 5. Wahyu 15 ayat 5. Perantaraan Yesus akan segera berakhir. Sekarang kita berada dalam konteks bait suci. Dikatakan di sana, di dalam Wahyu 15 ayat 5, setelah itu aku melihat dan tampaklah bait suci. Kita sudah mengidentifikasinya sebagai bilik maha suci. Kata naos di kitab Wahyu artinya bilik maha suci. Kemudian aku melihat dan tampaklah bilik maha suci, kemah kesaksian, tabernakel, di sorga. Tabernakel adalah struktur keseluruhannya. Dan bait suci adalah bilik maha suci. Terbuka. Anda berkata, oh, bait suci dibuka. Jadi semua bisa masuk dan diselamatkan. Oh, tidak. Tujuan membuka bait suci adalah bukan agar orang bisa masuk, tetapi agar malaikat-malaikat malapetaka bisa keluar. Perhatikan, selanjutnya dikatakan ayat 6. Dan keluarlah dari bait suci. Sekali lagi ini adalah bilik maha suci. Keluarlah 7 malaikat dengan ke-7 malapetaka. Berpakaian lenan putih bersih dan dadanya berikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas. Yang penuh berisi murka Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu, nah, dengarkan baik-baik, sekali lagi ini adalah kata yang sama, naos, bilik maha suci. Bait suci itu dipenuhi asap dari kemuliaan Allah dan dari kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu. Hingga 7 malapetaka dari 7 malaikat itu berakhir. Apakah pelayanan di bilik maha suci akan segera berakhir? Tentu saja. Apakah orang bisa masuk ke sana dan membawa dosa mereka kepada Yesus untuk diampuni dan dibersihkan? Tidak. Alkitab katakan bahwa akan datang waktunya kita tidak bisa lagi masuk. Bait suci akan terbuka agar para malaikat bisa keluar dan mencurahkan murka Allah, sama seperti yang dilakukannya pada zaman air bah. Anda tahu, ini menarik, segera setelah berbicara mengenai berakhirnya pelayanan di Wahyu 15. Tahukah Anda apa yang terdapat pada pasal berikutnya, pasal 16? Kita dapat malapetaka dan masa kesusahan besar. Apakah Anda paham? Akan ada 7 malapetaka, itu sebelum kedatangan Yesus. Pelayanan bait suci berakhir, lalu 7 malapetaka. Terdapat tenggang waktu, sebelum kedatangan Yesus. Akhirnya, saat kita tiba Wahyu 19 di sana terdapat kedatangan Yesus yang kedua. Alkitab katakan bahwa Yesus duduk di atas seekor kuda putih. Dan bala tentara surga menyertai dia. Dan dia datang untuk menjemput umatnya, itulah kedatangannya yang kedua. Jadi dalam Wahyu terdapat pola begini. Penyampaian pekabaran, 3 malaikat, Wahyu 14. Penutupan pelayanan, Yesus di bait suci, di pasal 15. Masa kesusahan besar dan malapetaka di pasal 16. Dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua setelah masa kesusahan besar, di pasal 19. Jadi apakah akan ada tenggang waktu antara penutupan pintu rahmat dan kedatangan Yesus? Tentu saja. Anda tahu, banyak umat Kristen pikir mereka bisa bersedia untuk kedatangan Yesus. Sampai saat mereka melihat Yesus di awan dan berseru, "Oh Tuhanku, aku milikmu." Tapi jika kita tidak bersedia sebelum penutupan pintu rahmat, kita tidak akan siap pada kedatangan Yesus yang kedua. Kita perlu bersedia untuk penutupan pintu rahmat. Dan tak seorang pun yang tahu hari atau jamnya kapan pintu rahmat ditutup. Marilah baca Wahyu 22 di mana gagasan ini dilontarkan, di mana gagasan ini dikembangkan. Gagasan tentang penutupan pintu rahmat. Dalam konteks bait suci sebelum kedatangan Yesus. Wahyu 22. Ada 3 gagasan yang saya ingin Anda simak di dalam Wahyu 22 ayat 10.
Ini membahas mengenai kitab Wahyu. Dikatakan di ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, malaikat ini berbicara kepada Yohanes. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Apa maksudnya, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini? Apakah pekabaran dari kitab itu masih bisa diberitakan dan dipahami jika itu tidak termeterai? Tentu saja. Jadi dengan kata lain, jangan memeteraikan kitab itu, jangan tutup kitab itu. Karena pekabaran itu masih harus diberitakan dari kitab itu. Apakah manusia masih bisa diselamatkan jika pekabaran itu masih diberitakan? Tentu saja. Jadi di ayat 10, waktu percobaan masih terbuka. Sebab dikatakan, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Tapi kemudian dikatakan, sebab waktunya sudah dekat. Pertanyaannya adalah waktu apa yang sudah dekat? Ayat berikutnya memberitahukan waktu apa yang sudah dekat. Saudara-saudara, apakah akan datang waktunya bila mana kitab Wahyu ini tidak akan lagi menyampaikan pekabaran yang menyelamatkan? Tentu saja. Saat setiap nasib manusia telah diputuskan berdasarkan bagaimana sambutannya terhadap apa yang terdapat dalam kitab Wahyu. Tentu saja, inilah alasannya, kita akan baca nanti, inilah alasannya mengapa Tuhan mengumumkan suatu berkat yang luar biasa. Dan suatu kutukan yang mengerikan bagi mereka yang tidak memperlakukan kitab Wahyu ini dengan benar. Amatlah serius untuk mengkhotbahkan kitab Wahyu. Amat berbahaya menambahkan atau mengurangi isinya. Bahkan Wahyu 22 ayat 18-19 dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari kitab kehidupan, dan dari kota kudus, dan dari hal-hal yang tertulis di dalam kitab ini. Apakah penting untuk memahami kitab Wahyu dengan benar? Tentu saja. Nah, memang tidak mudah, tidak seperti membaca majalah Reader's Digest. Dibutuhkan upaya yang keras, waktu, dan doa. Itu sebabnya di ayat 10 suatu pekabaran dari kitab Wahyu. Hati-hati jangan menambah atau mengurangi karena ini pekabaran keselamatan. Tapi apakah akan datang waktunya kita tidak bisa lagi mendengar pekabaran dari kitab ini? Kitab ini akan dimeteraikan, begitulah istilahnya. Ya, perhatikan ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Ayat sebelumnya berkata, waktunya sudah dekat jangan meteraikan kitab itu. Waktunya sudah dekat, waktu apa? Waktu yang dibicarakan di ayat 11. Dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Bukankah ini kedengarannya sudah tidak bisa berubah-ubah lagi? Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus kudus. Apakah semua kasus sudah diputuskan pada waktu tersebut? Apakah yang cemar akan tetap cemar? Apakah yang kudus akan tetap kudus? Apakah yang benar tetap benar? Tentu saja. Nah, kata-kata ini, kudus, cemar, harus dimengerti dalam konteks bait suci, sebab ini adalah istilah bait suci. Bagaimana kita bisa dibersihkan secara spiritual? Kita harus datang dengan penyesalan dan mengaku kepada Yesus. Dan kita harus beriman dalam jasanya, supaya Dia mengampuni kita dan membersihkan kita, bukan? Bisakah kita lakukan itu sekarang ini? Bisakah kita datang kepada Yesus dengan dosa kita, bertobat dan mengakuinya dan beriman dalam jasa Kristus dan berkata, Yesus, mohon ampuni aku, akankah Yesus menghapuskan dosa-dosa itu, mengampuni dosa-dosa itu? Tentu saja Dia mau. Tetapi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi melakukan hal itu. Akan tiba saatnya dinyatakan bahwa siapa yang cemar akan terus cemar. Dan siapa yang tidak benar, akan tetap tidak benar. Semua kasus sudah akan diputuskan. Dan ini terjadi sebelum Yesus datang. Anda bertanya, bagaimana kita tahu bahwa ini terjadi sebelum Yesus datang? Karena ayat 12 dikatakan, bahwa setelah pernyataan ini diucapkan, barulah Yesus datang untuk memberikan pahalanya kepada kita. Perhatikan ayat 12 dari Wahyu 22. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku. Apakah dia sudah putuskan apa pahalanya sebelum dia datang? Ya, karena dia membawa pahalanya.
Aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Jadi ada urutannya di sini. Ada pekabaran dari kitab ini, jangan memeteraikan kitab ini. Jangan menambahi atau menguranginya, ini adalah pekabaran yang menyelamatkan. Tapi akan tiba saatnya bahwa yang cemar tetap cemar, dan yang benar tetap benar. Dan setelah itu Yesus akan datang untuk memberikan apa? Upahnya. Urut-urutannya jelas dan berkaitan dengan bait suci, karena bait suci menyucikan orang. Supaya mereka tidak cemar. Apakah Anda paham apa yang saya katakan? Ada dua macam pembersihan. Yang satu adalah pembersihan perorangan ketika saya datang dengan pertobatan kepada Yesus Kristus. Dan berkata, Tuhan, mohon ampuni dosaku. Yesus mengampuni saya dan membersihkan saya. Tetapi dosa saya itu masuk ke dalam bait suci ditutupi oleh darah Yesus. Dan ketika kasus saya muncul di pengadilan Tuhan, kita akan mempelajari ini pada bagian yang terakhir dari seri seminar ini. Jika nama saya muncul di pengadilan Tuhan, karena kita semua akan diadili di hadapan pengadilan Kristus. Setan ada di sana dan berkata, hei, pendeta Bo telah berbuat ini, dan ini, dia pendosa, dan dia milikku. Dan Yesus berkata, aku tidak menyangkal bahwa pendeta Bor telah berbuat ini, dan ini. Tapi ada satu hal yang kamu lupa, yaitu bahwa semua dosa yang masuk ke bait suci oleh darahku. Itu adalah dosa-dosa yang sudah diampuni. Dosa-dosa yang masuk ke bait suci adalah dosa-dosa yang sudah diampuni. Dan di pengadilan Tuhan, tujuan Tuhan adalah menutup mulut setan. Jangan lewatkan ceramah malam ini. Ceramahnya bagus. Rasanya saya tidak bisa menunggu lagi. Nah, marilah kita berbicara sedikit tentang datangnya si pencuri. Anda tahu, kemasukan pencuri perlu dipahami dalam dua tahap. Pertama, yaitu ketika pencuri datang. Dan yang kedua saat kita baru menyadari bahwa pencuri telah masuk. Bayangkan. Seorang yang selalu mengunci semua pintu rumahnya. Sejak dahulu kala. Di bulan Desember, dingin, berangin. Dan sudah berada di bawah selimut yang nyaman dan hangat. Dan tiba-tiba teringat, wah, aku lupa mengunci pintu. Oh, aku malas bangun. Tidak ada pencuri yang masuk selama 20 tahun. Dia juga tidak bakal datang malam ini. Jadi Anda tetap di bawah selimut. Dan sementara Anda tidur, pencuri datang. Apakah Anda tahu pencuri sudah datang? Anda tidak sadar, namun pencuri sudah datang. Dan dia mencuri uang Anda. Dia mencuri video kamera. Dia mencuri semua barang yang berharga. Pagi-pagi Anda bangun. Dan waktu Anda bangun, ternyata televisi sudah lenyap, puji Tuhan. Apa yang terjadi pada TV-ku? Lalu Anda sadar bahwa barang-barang lain juga hilang. Pencuri datang dan Anda tidak sadar. Sampai nanti saat Anda bangun pada pagi hari. Demikian pula lah nanti kedatangan Anak Manusia. Karena saat pintu rahmat ditutup, itu menimpa setiap orang seperti datangnya si pencuri. Dan orang tidak akan sadar bahwa Yesus telah menutup pintu rahmat. Sampai saat dia sudah datang di atas awan. Tetapi pada waktu itu, sudah sangat terlambat. Anda bertanya, apakah itu Alkitabiah, meyakini bahwa pintu rahmat ditutup sebelum kebinasaan dunia? Saya berikan inilah pola Alkitab. Coba saya tanya, apakah pintu rahmat sudah tertutup bagi bangsa Yahudi, sebelum kota Yerusalem dihancurkan? Pintu rahmat telah tertutup di tahun 34, Yerusalem dihancurkan tahun 70. Apakah pintu rahmat bagi Babylon sudah tertutup, sebelum Babylon dihancurkan? Ingat peristiwa tulisan di dinding, yang menyatakan kebinasaan, lalu kemudian baru dihancurkan. Sodom dan Gomora, apakah pintu rahmat sudah tertutup, sebelum kebinasaan? Ya, ingat, malaikat membawa Lot dan menariknya masuk lalu menutup pintu? Pada saat itulah pintu rahmat tertutup bagi Sodom dan Gomora. Apakah pintu rahmat sudah tertutup, sebelum penghancuran Yerusalem yang pertama? Apakah sedang berlangsung pemeteraian yang memisahkan orang benar dan fasik, lalu kehancuran datang? Tentu saja. Jadi ini adalah pola di dalam Alkitab. Bahwa pertama-tama ada penghakiman. Lalu vonis dijatuhkan. Lalu pelaksanaan hukuman dilakukan kemudian. Saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda.
Saya tinggal cukup lama di Columbia, istri saya dari sana. Pada tanggal 13 November tahun 1985. Kota Armero terbenam oleh gelombang lumpur. Karena gunung berapi Nevado del Ruiz meletus. Anda tahu, orang yang tinggal di kota itu tidak percaya bahwa mereka sebenarnya dalam bahaya. Karena ada sebuah sungai besar mengalir di sebelah barat kota itu. Dan mereka mengira bahwa sekalipun gunung berapi itu meletus, laharnya akan mengalir ke sungai itu. Tapi yang mereka tidak sadari adalah ada sebuah batu besar yang menutup dasar sungai itu. Sehingga mengalihkan lumpurnya justru tepat ke mana kota itu berada. Saya berada di sana sekitar 3 tahun lalu, dan mengunjungi tempat itu. Batu besar itu masih berada di sana, yang menutup sungai itu. 22.000 orang pada malam itu tewas, terpendam di bawah lumpur. Saya membaca sebuah artikel di koran, salah satu koran Columbia, El Espectador. Ditulis oleh Rodriguez Calderon. Dan apa yang dikatakannya dalam artikel tersebut, menyatakan bahwa semua orang ini sebenarnya bisa selamat. Karena ada banyak sekali pertanda bahwa suatu bencana akan segera terjadi. Saya berikan beberapa pertanda itu kepada Anda. 11 bulan sebelum bencana itu, gunung itu sudah mulai menyemburkan asap. Salju halus di puncaknya berubah menjadi serpihan es oleh sebab panas. Permukaan sungai-sungai setiap hari meningkat, semakin lama semakin tinggi. Awan debu dan gas pada hari pertama mencapai 15 kaki tingginya. Hari kedua 750 kaki, dan pada hari gunung itu meletus. Awan asap dan debu mencapai 16.000 kaki. Pada tanggal 11 September 2 bulan sebelumnya, tanah mulai bergetar mencapai 3 skala Richter. Sejumlah orang yang berhasil selamat memberikan kesaksian bahwa mereka dapat mendengar gunung itu bergemuruh di dalamnya. Pemerintah harus menutup jalan karena longsoran lumpur yang terus-menerus, sehingga tidak memungkinkan untuk mencapai ke puncaknya. Orang-orang berkata, rumah mereka terus-menerus kotor. Karena debu terus-menerus memenuhi perabotan mereka dan bau belerang tercium di udara. Dan mereka yang selamat berkata, jelang malam bencana itu, hujan turun sangat deras sekitar pukul 9 malam, dan terjadi gelap gulita. Apakah ada banyak pertanda bahwa bencana sedang mengancam? Tentu saja. Dan masih ada 22.000 orang, termasuk 120 dari 124 orang Advent, terkubur oleh terjangan lumpur. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebenarnya bisa dihindari? Dan mengapa tidak dihindari? Tahukah Anda alasannya mengapa orang-orang memutuskan untuk tetap berada di sana? Karena mereka memilih untuk percaya kepada pernyataan para ahli. Saya ingin memberikan beberapa detail lain yang muncul dalam artikel ini. Imam di kota ini, Edgar Efren Torres, muncul dalam siaran radio pada pukul 7 malam. Dan memberitahu masyarakat, tidak ada alasan untuk panik, harap tetap tenang saja. Pertahanan sipil Columbia mengirimkan pesan melalui radio juga. Mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Uskup kota tersebut, Augusto Osorio, bahkan keluar dan memperingatkan agar tidak terhasut oleh orang-orang fanatik membuat seolah-olah bahaya sedang mengancam. Wali kota-kota tersebut berkata, jangan khawatir. Lalu dia sendiri melarikan diri dari kota itu. Gubernur Provinsi Tolima setelah itu berkata, bencana ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ilmuwan Columbia, Jaime Viegas Velasquez mengkonfirmasikan, gunung berapi ini tidak akan meletus, tidak akan terjadi apa-apa. Waspadalah terhadap spekulasi dan pernyataan yang berlebih-lebihan. Sekretaris Pertambangan, Ivan Duque Escobar, menegaskan, tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan ahli geologi Amerika Serikat, Daryl Hood, mengatakan, tidak mungkin kota itu akan terpendam oleh batu-batu, lahar, atau lumpur.
Dan Komite Regional Keadaan Darurat malam itu juga mengirim pesan, jangan khawatir jendela-jendela akan pecah. Jangan khawatir akan ada kegelapan, jangan khawatir akan ada lahar turun dari gunung. Jangan khawatir akan ada lapisan debu yang tebal dan lain-lain. Bahkan mereka berkata, keluar saja dan nikmati pemandangan yang spektakuler. Masyarakat tidak tahu bahwa pintu sudah tertutup. Sampai datanglah kehancuran dan menyapu habis mereka semua. Bukannya memperhatikan tanda-tanda, tapi mereka mendengarkan para pakar. Sama seperti apa yang telah terjadi sebelum air bah. Saya mau mengakhiri dengan membaca suatu kutipan Ellen White yang dikenakan langsung kepada kita. Kutipan ini agak panjang, terdapat di volume 2, Testimonies, halaman 190-191. Sekarang, marilah kita aplikasikan kepada kita. Ellen White berkata begini, Yesus telah meninggalkan pesan kepada kita. Dan sekarang dia akan mengutip dari Markus 13 ayat 35-37. Dia mengutip dari kitab suci. Yesus telah meninggalkan pesan kepada kita, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam. Atau saat ayam berkokok atau pagi hari. Jangan-jangan dia tiba-tiba datang dan dia didapati kita sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Lalu dia komentari ayat ini, karena waktu Anda baca bagian yang dikatakan, jangan-jangan dia tiba-tiba datang dan dia didapati kita sedang tertidur. Anda berkata, oh, itu tentang kedatangannya yang kedua, ini bukan mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Ini adalah tentang kedatangan pencuri yang tidak terduga. Dengarkan apa komentarnya. Kita menunggu dan berjaga saat Tuhan itu kembali. Yang akan membawa pagi yang cerah. Jangan-jangan dia tiba-tiba datang dan dia didapati kita sedang tertidur. Lihatlah, kedatangan itu adalah pada waktu kita sedang apa? Sedang tertidur, bukan saat kita sedang terjaga dan berkata, oh amin oh, terlambat. Sekarang, perhatikan apa katanya. Kita menunggu dan berjaga untuk kembalinya Tuhan yang akan membawa pagi yang cerah, jangan-jangan dia datang tiba-tiba dan dia didapati kita tertidur. Lalu dia menambahkan, waktu apa yang dimaksudkan di sini? Bukan pada kedatangan Kristus di awan dari surga yang mendapati umat yang tertidur. Bukan. Tapi saat dia selesai pelayanannya di bilik mahasuci di bait suci surgawi. Saat dia melepaskan jubah imamnya, dan mengenakan jubah pembalasan. Dan saat mandat ini dikeluarkan. Yang tidak benar, biarlah ia terus tidak benar. Dan yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan yang benar, biarlah ia terus benar. Dan yang kudus, biarlah ia terus kudus. Pernah ada yang bertanya kepada saya, dari mana Ellen White mendapat ide? Bahwa Yesus bertukar pakaian dari jubah imamnya ke jubah rajanya? Dan saya tahu dia orang Advent, dia agak menentang komentar Ellen White, dia mau mengolok-oloknya. Maka saya katakan kepadanya, Anda tahu, jika Anda mau memakai sedikit saja otak yang diberikan Tuhan kepada Anda. Tidaklah terlalu sulit untuk tiba pada kesimpulan itu. Dia bertanya, apa maksudnya? Saya katakan, nah, fungsi apa yang sedang diperankan Yesus di bait suci sekarang? Oh, dia adalah imam besar. Jadi, pakaian apa yang dikenakannya? Yah, sebagai imam besar, tentu saja. Saya bertanya, jika Yesus kembali lagi, pakaian apa yang dikenakannya? Wahyu 19 katakan bahwa dia berpakaian sebagai raja atas segala raja dan tuan segala tuan. Jadi pasti sebelum dia datang mengenakan pakaian raja segala raja, dia tentunya telah menukar pakaiannya. Sesederhana itu. Dia melanjutkan, nah, dengarkan apa katanya. Ketika Yesus berhenti menjadi perantara bagi manusia, nasib hidup semua orang sudah ditetapkan untuk selama-lamanya. Ini adalah waktu perhitungan dengan hamba-hambanya. Mereka yang telah melalaikan. Perhatikan kata-kata yang dia pakai, mereka yang telah melalaikan. Persiapan pemurnian dan pengudusan. Yang melayakkan mereka sebagai umat yang menyambut Tuhan mereka. Bagi mereka matahari terbenam dalam kesuraman dan kegelapan dan tidak akan terbit lagi. Masa percobaan berakhir. Perantaraan Kristus selesai di surga. Saat itu akhirnya akan tiba-tiba datang atas semua manusia. Dan mereka yang telah melalaikan.
Perhatikan sekali lagi, mereka bukannya menolak, mereka yang melalaikan memurnikan jiwa mereka dengan menuruti kebenaran. Akan didapati tertidur. Mereka menjadi lelah menanti dan berjaga-jaga. Perhatikan, lelah. Mereka menjadi acuh tak acuh dengan kedatangan Tuhan mereka. Mereka tidak merindukan kedatangannya. Apakah Anda merindukan kedatangannya? Ellen White berkata, mereka tidak merindukan kedatangannya, dan menganggap tidak perlu sedemikian tekun berjaga-jaga terus-menerus. Mereka telah kecewa dalam harapan mereka, dan mungkin bisa kecewa lagi. Mereka berkesimpulan bahwa masih cukup waktu nanti untuk bangkit. Mereka pastikan, dengarkan baik-baik, mereka pastikan untuk tidak kehilangan kesempatan mendapatkan harta duniawi. Bahwa akan aman untuk mengejar semua yang mereka bisa peroleh dari dunia ini. Mereka sudah melupakan anggaran gereja mereka. Dan dalam mengejar tujuan tersebut, mereka kehilangan semua keprihatinan dan kerinduan kedatangan Tuhan mereka. Mereka menjadi acuh tak acuh dan tidak peduli. Seakan-akan kedatangannya masih lama. Tapi sementara perhatian mereka terbenam dalam mengejar keuntungan duniawi, pelayanan bait suci surgawi berakhir, dan mereka tidak bersedia. Jadi, apakah pekabaran Yesus? Setelah dia berbicara mengenai kedatangannya, penutupan pintu rahmat dan kedatangannya, dia berkata kita harus berjaga-jaga. Kita perlu berdoa. Kita perlu bersedia. Kita perlu setia menggunakan anugerah yang dia telah berikan kepada kita. Semua perumpamaan yang dia berikan setelah itu, memberitahukan apa yang kita perlu lakukan mengenai fakta akan berakhirnya masa percobaan. Umat Kristen yang mengajarkan bahwa akan ada pengangkatan di seluruh dunia sebelum masa kesusahan besar, akan justru mengalami masa kesusahan tanpa perlindungan maupun persiapan. Dan di antara kelompok itu akan ada banyak orang Advent, yang telah hilang keprihatinannya terhadap kedatangannya.